Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Saya akan menyajikan update timnas Indonesia pastinya. Tapi kali ini saya akan membahas Indonesia lawan Irak karena ini menarik. Memang pertandingannya masih lama ya, 6 Juni nanti. Pada matchday kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel yang bisa menentukan. Bukan bisa menentukan lagi, kalau menang Indonesia lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengapa menarik? Karena duel nanti akan kemungkinan ditambahi atau dibumbui oleh kehadiran pemain keturunan baru. PSSI sedang mengusahakan agar saat melawan Irak nanti di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 3 pemain baru. Sudah santer beritanya di mana-mana di media bahwa 3 pemain yang baru yang dimaksud tentunya Martin Paes, Calvin Verdong, dan Ole Romeni. Kita tahu bahwa saat ini Martin Paes harusnya yang paling cepat untuk menjadi WNI karena dia sudah mengurus semuanya, tinggal menunggu sumpah. Tapi dia masih menjalani proses di sidang di CAS atau arbitrase olahraga, di mana dia masih harus menjalani persidangan untuk soal usianya ya, usia saat membela Belanda U21. Ini yang menghambat proses dia menjadi WNI. Kiper FC Dallas, dia sangat ditunggu, bakal menambah kekuatan timnas Indonesia di posisi penjaga gawang. Yang kedua yang santer juga yaitu Calvin Verdong. Calvin Verdong, pemain yang tidak terlalu tinggi, bermain sebagai bek kiri atau bisa juga bek tengah. Dia memiliki darah keturunan langsung ayahnya orang Aceh. Jadi dia mengaku sendiri bahwa dia akan segera menjalani proses naturalisasi dalam sebuah wawancara. Calvin Verdong ini tidak tinggi, tapi dia memiliki postur tubuh yang kekar. Selain itu, dia juga memiliki tendangan bebas yang bagus. Kalau dia jadi gabung, itu artinya timnas Indonesia memiliki 2 eksekutor tendangan bebas. Tom Haye yang kaki kanan, sedangkan Calvin Verdong kaki kiri. Selain itu, dia juga bagus dalam tackle, passing juga. Tackle keras, pasti dengan postur tubuhnya yang begitu kokoh, dia akan menjadi tembok pertahanan Indonesia yang akan menyulitkan Irak untuk mencetak gol ke gawang Indonesia. Lalu ada juga Ole Romeni, striker FC Utrecht. Ini sudah digadang-gadang, tapi PSSI tidak menyebut nama. Ini masih spekulasi, walaupun mengarahnya kedua nama itu. PSSI tidak menyebut nama dan berharap bisa melakukan proses naturalisasi dengan cepat. Dan paling mungkin ini dilakukan pada Mei nanti, pada saat Eredivisie atau kompetisi sepak bola dunia berakhir. Liga Belanda dan juga liga-liga di Eropa lainnya berakhir pada sekitar 19 Mei nanti. Disitulah pemain-pemain ini bisa mengurus kewargaan negara mereka. Dimulai dengan datang ke Indonesia, kunjungi kedutaan Belanda, tes kesehatan, segala macam. Sidang di DPR, sampai akhirnya pengambilan sumpah. Semoga itu bisa berjalan cepat. Menarik karena 3 pemain ini tambahan yang kekuatan yang bisa membuat timnas Indonesia makin sulit untuk ditebak oleh Irak. Kita masih sakit hati 2 kali kalah dari Irak dengan skor 5-1 dan 3-1. Dari 2 pertandingan itu hanya ada Justin Hubner yang menjadi kekuatan baru kita. Kini dengan kehadiran 3 pemain baru, mungkin ada 7 pemain baru saat melawan Irak nanti. Ini tentu menjadi kejutan.
Irak bakal susah meraba kita, walaupun mereka pasti punya data. Mereka pasti menonton pertandingan kita saat lawan Vietnam. Di 2 kekalahan sebelumnya kita hanya punya Justin Hubner sebagai pemain baru. Di laga melawan Irak, kita akan memiliki sekitar 7 pemain baru. 4 pemain sebelumnya sudah tampil di laga melawan Vietnam. Jay Itjes, Tom Haye, Ragnar, dan Nathan Chuaon semuanya sudah main dan memberi kontribusi menarik, mencetak gol, memberi assist. Dan Irak pasti akan kebingungan, dan kali ini pasti akan sangat tegang untuk menghadapi Indonesia yang lebih solid, lebih mengerikan. Maka itu peluang kita untuk menang terbuka besar. Selain itu, ada juga kabar gembira yang menyebutkan bahwa Irak kemungkinan kehilangan mesin golnya, yaitu Ayman Hussein, pemain yang mencetak 5 gol ya di Piala Asia lalu. Kemungkinan absen di laga ini. Sebenarnya ini buntut dari kartu merah yang didapatkannya di 16 besar Piala Asia lalu saat melawan Yordania. Dia sudah menjalani sanksi tidak main saat melawan Filipina di Basra atau di Irak lalu ya, saat Irak menang 1-0. Saat itu Ayman Hussein sudah tidak main, tapi ternyata AFC merilis sanksi baru, daftar sanksi baru dari komisi disiplin mereka, mengeluarkan daftar pemain yang disanksi, dan salah satunya ada Ayman Hussein yang mendapatkan denda 2.000 euro dan juga sanksi 2 kali larangan bermain. Nah, itu artinya kalau sanksi itu berlaku saat kualifikasi Piala Dunia matchday kelima lawan Indonesia, dia tidak main lawan Indonesia dan juga Vietnam. Irak memang tidak berpengaruh dengan tidak hadirnya Ayman Hussein, memang berpengaruh, tapi mereka sudah lolos. Artinya kalaupun tidak main berarti tidak masalah, karena selain Ayman Hussein mereka juga punya Mohanad Ali. Tapi mereka tentu ingin tetap menang, menjaga kesempurnaan. Mereka saat ini tak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain kita akan lebih dimudahkan dengan absennya Ayman Hussein, tapi Ayman Hussein bukan satu-satunya pemain berbahaya di Irak, karena Irak juga memiliki winger berbahaya, Ali Yassim dan Ibrahim Bayes. 2 pemain ini harus diredam, dan saya yakin itu semua akan bisa dilakukan dengan kehadiran Jay Itjes, Tom Haye, Ragnar, apalagi Calvin Verdong, seorang bek tangguh yang memang keunggulannya adalah tackle-tackle kerasnya, yang tackle-tackle bersih, sehingga bisa membantu timnas Indonesia meredam Irak. Irak memiliki kekuatan, yaitu fisik dan juga kecepatan. Mereka itu fisiknya sangat luar biasa, dan saat menyerang frontal, dan ini bisa diredam dengan kehadiran pemain-pemain baru di Indonesia. Melawan Irak, timnas Indonesia bisa full naturalisasi, mulai dari kiper, back, sampai depan bisa diisi pemain naturalisasi semua. Itu semua tergantung dari beresnya proses naturalisasi Martin Paes, Calvin Verdong, dan juga oleh Romeni. Kalaupun 3 pemain ini belum selesai, saya tetap yakin dengan kehadiran Tom Haye, Ragnar, dan Nathan, juga Jay Itjes, utamanya Jay Itjes, pertahanan kita bakal tambah solid. Dan kita juga bisa mencetak gol lawan Irak seperti yang dilakukan di Piala Asia lalu. Demikian ulasan saya soal Indonesia versus Irak. Semoga menjadi informasi yang baik. Terima kasih dan salam olahraga.